Baik, selamat malam Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Selamat hari Minggu. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kota Tambua. Pada kesempatan yang baik ini, saya mau mengajak kepada kita semua untuk melihat kinerja daripada Bapak Kapolres Belu bersama jajarannya, terobosan dan karya-karya inovatif yang sudah beliau torehkan. Tapi sebelum itu saya mau mengucapkan selamat malam buat saudara-saudaraku yang ada di Pasar Baru Atambua yang terjebak hujan dan tidak bisa pulang ke kediaman mereka, yaitu satu saudara saya Berti Lelo, John Bria, Elton Mali, Alitu, mungkin masih banyak lah yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Ya, tetap kompak, tetap jaga persaudaraan yang baik, selalu menjaga keamanan bersama. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, kinerja Kapolres Belu direspon ucapan terima kasih warga Tukuneno. Sedikit kita keluar daripada hiruk pikuk masalah perpolitikan menjelang pemilihan kepala daerah 2049. Mari kita lihat hal baik yang dilakukan oleh Bapak Kapolres Belu. Masyarakat di 3 dusun Desa Tukuneno, Kecamatan Tasi Keto Barat, Kabupaten Belu, diliputi rasa haru dan kebahagiaan. Hal ini karena dalam kurun waktu 1 minggu, Kapolres Belu AKBP Rico Nataldo de Falas Simanjuntak memberikan bantuan berupa sumur bor dan perbaikan jalan secara cuma-cuma. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu memberikan bantuan sumur bor. Bantuan itu gratis. Selain memberikan bantuan sumur bor, beliau juga memberikan perbaikan jalan secara cuma-cuma yang kurang lebih sekitar 6 km. Nanti saya tunjukkan video di mana jalan itu sebelum diperbaiki dan setelah diperbaiki. Jalan sebelum diperbaiki itu tidak bisa dilintasi, motor pun melintasi mungkin dia pikiran, motor saja. Kalau motor saja sudah tidak bisa melintasi, berarti apalagi kendaraan yang roda 4. Ucapan terima kasih yang melimpah mengalir dari pejabat Kepala Desa Tukuneno, Primus Koli, serta tokoh masyarakat dan sejumlah warga dari dusun Buburulik, Bebereliku dan dusun Tubatan atas sumur bor yang akan mengatasi keterbatasan air bersih yang selama ini menjadi masalah utama bagi masyarakat Desa Tukuneno. Sekali lagi saya sampaikan kepada publik dalam kesempatan yang baik ini. Seorang Kapolres Belu datang menjadi tugas pokok beliau adalah bagaimana menegakkan hukum di Kabupaten Belu. Di samping beliau menegakkan hukum, beliau punya hati yang luar biasa. Beliau turun menjawab apa yang menjadi harapan doa masyarakat. Hari ini di Desa Tukuneno bisa mendapatkan bantuan sumur bor dan perbaikan jalan, dan bisa dinikmati oleh beberapa dusun di sekitar itu. Artinya kalau seandainya sumur bor itu diberikan, berarti sumur bor ini selain untuk kebutuhan kesejahteraan air bersih, bisa juga untuk bisa digunakan untuk lahan pertanian, bahwa ada ekonomi yang tumbuh di situ. Dan saya mau jelaskan dalam live ini bahwa beliau bukan sosok yang suka yang namanya pencitraan.
Ya. Bagi beliau diberkati Tuhan untuk melayani. Jadi saya mengajak kepada Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Beliau ini adalah contoh. Beliau ini adalah contoh bagi kita semua. Apalagi kita yang notabene adalah masyarakat Kabupaten Belu. Beliau bukan masyarakat asli Kabupaten Belu, tapi beliau punya hati membangun daerah ini dengan cara dia. Jadi kalau ada irama-irama yang tidak suka dengan beliau, mungkin marilah kita sama-sama berpikir dengan cerdas, dengan akal sehat, dengan hal yang positif. Apa yang sudah boleh torekan ini ada sesuatu hal yang luar biasa, yang tidak mungkin dilakukan oleh yang lain. Maksudnya sebelum beliau mungkin ada pimpinan-pimpinan yang lain. Ini prestasi. Perbaikan jalan oleh Kapolres Belu juga disambut hangat oleh Kepala Dusun Webereliku, Tarsisius Lau, dan warga lainnya, di mana warga merasa senang karena akses jalan yang baik akan memudahkan mobilitas, terutama menuju kebun dan ke kota Atambua. Artinya beliau membangun jalan. Kalau di situ misalnya hasil pertaniannya bagus, tapi ketika akses jalan, transportasinya terhambat, maka akan lumpuh perekonomian yang ada di situ. Tadi yang saya bilang, saya katakan, nanti saya akan tunjukkan video di mana jalan itu sebelum diperbaiki. Jalan itu sebelum diperbaiki dilewati oleh motor saja, sudah motor saja tidak mungkin bisa dilewati karena saking rusaknya jalan yang dilalui. Artinya kalau misalnya motor saja tanpa memuat sesuatu, mungkin barang hasil pertanian, motor saja sudah tidak bisa lalui. Bagaimana ekonomi bisa tumbuh? Bagaimana hasil pertanian itu bisa di-drop ke kota? Maka terhambat akses di situ. Tapi sekali lagi, profesiat kepada karya, profesiat kepada terobosan, profesiat kepada Bapak Kapolres Belu yang sudah mau membantu memperbaiki jalan yang kurang lebih 6 km tersebut. Dengan adanya bantuan dari Bapak Kapolres, maka kami dari Dusun Webereliku, khususnya Kampung Lama, merasa senang karena kami sudah tidak sengsara lagi untuk pulang pergi ke kebun maupun menuju ke kota. Sekali lagi, terima kasih Bapak Kapolres yang sudah sangat peduli dengan kami orang susah ini, kata Kepala Dusun Webereliku. Ketua RT 03 Francis Kumones turut menyampaikan rasa haru atas perbaikan jalan ini yang sebelumnya mengakibatkan kesulitan akses bagi warga, bahkan dalam keadaan darurat seperti melahirkan atau mengurungkan orang anggota keluarga. Ini kisah nyata. Ya. Terkait yang melahirkan atau menggugurkan anggota keluarga. Kadang mereka titip dulu. Orang meninggal itu karena akses jalan yang sudah begitu, orang titip dulu. Nanti sudah 1 tahun baru dipindahkan. Ya. Karena tadi jalan yang sangat rusak. Di sini saya mau mengajarkan kepada kita semua. Saya mau mengajak. Kalau kita punya rasa, kita artinya begini, seandainya saya ini seorang pemimpin, entah pemimpin perusahaan kan, pemimpin apa saja yang melekat pada diri saya, pasti saya akan lebih cenderung turun ke lapangan untuk mengetahui keadaan masyarakat saya atau keadaan yang terjadi di kabupaten ini. Misalnya, kalau saya hanya duduk di belakang meja dikelilingi oleh AC, maka saya tidak akan tahu penderitaan dan keinginan masyarakat kecil. Jadi saya secara pribadi sebagai masyarakat Kabupaten Belu, walaupun saya bukan dari Dusun Webereliku ataupun dari Desa Tukuneno, tapi saya mengapresiasi kinerja daripada aparat kepolisian Polres Belu, baik anggota Babin Kamtipmas, Kapolsek, maupun Bapak Kapolres sendiri.
Sehingga hal-hal ini bisa teratasi dengan cara kepolisian. Artinya apa? Orang bangun sumur bor, Polres Belu bangun sumur bor, Polres Belu perbaiki jalan. Saya mau sampaikan kepada publik, ini bukan menggunakan uang daerah atau rapat anggaran di DPR terus baru dialokasikan. Ini uang pribadi. Kalau sepanjang orang itu membangun sesuatu kabupaten kita dengan cara dia, tanpa mengutik-ngutik itu kue yang namanya APBD, kita harus berikan rasa terima kasih karena sudah membantu, sudah membangun daerah ini agar bisa tertinggal daripada keterpurukan. Disinilah saya mau mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, marilah kita merespon ini dengan cara kita yang positif. Kita harus mengapresiasi kinerja dan kelebihan yang ditorehkan oleh Kapolres Belu hari ini, yaitu Bapak AKBP Rico Natalo de Falas Simanjuntak SIK. Saya juga mengharapkan agar kita jangan minta maaf, kita tidak boleh apa yang orang buat, kita jangan pada dasar kita ini jangan suka gampang cemburu, gampang ini, jangan. Kita tidak akan dewasa. Sepanjang orang itu membangun sesuatu tidak merugikan kita, malah membantu masyarakat, ngapain kita iri? Toh orang itu juga tidak mungkin mau di sini berlama-lama, kan ini hanya jabatan. Tapi kita harus bangga. Tuhan mengutus seorang Kapolres Belu yang namanya adalah AKBP Rico Natalo de Falas Simanjuntak SIK, datang ke kabupaten ini bukan semata-mata hanya melihat atau menegakkan hukum semata, tapi dengan program daripada Kapolri itu yang namanya presisi, maka dijalankan hari ini dengan sepenuh hati oleh Bapak Kapolres Belu. Hari ini masyarakat bisa merasakan. Maka selama ini yang masyarakat lihat APH, khususnya kepolisian, takut, cemas. Tapi hari ini kepolisian menjadi bagian daripada masyarakat yang hari ini merasakan kebaikan. Ini yang saya mau mengajak kepada kita semua. Marilah kita menghargai, menghormati torehan, kebaikan yang dibantukan kepada masyarakat kita yang ada di sini. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, saya lanjut berita saya yang ditulis oleh teman siapa ini. Tapi sekarang jalan kami yang rusak sudah diperbaiki, dan Bapak Kapolres sudah rela untuk kami, sudah rela uang, tenaga dan lainnya membantu kami masyarakat kecil ini yang kesulitan akan akses jalan yang baik. Sekali lagi kami terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bapak Kapolres Belu, ujar Ketua RT 03. Manuel Luan, seorang warga dusun Weberliku, juga berterima kasih atas bantuan ini. Menurutnya, ini merupakan jawaban atas doa panjang warga dusun Weberliku. Perbaikan jalan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dilakukan menjadi kenyataan berkat perhatian Kapolres Belu. Jalan kami kini sementara diperbaiki, dan untuk diketahui jalan ini sudah 100 tahun tidak pernah diperbaiki. Tapi berkat Tuhan melalui Bapak Kapolres Belu, tahun ini jalan ini sudah diperbaiki. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan kepada Bapak Kapolres Belu. Tuhan mengantarkan selalu, kata Manuel Luan. Saking terima kasihnya masyarakat, mereka sampai berterima kasih. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Nah, ini saya mau lanjutkan pernyataan dari Bapak Kapolres Belu. Kapolres Belu sendiri menjelaskan bahwa perbaikan jalan ini bermula dari keluhan masyarakat saat pertemuan dengan warga sekitar. Kondisi jalan yang berlumpur membuat akses ke kebun dan sawah sangat sulit dilalui, bahkan dengan berjalan kaki. Dengan kondisi hujan yang belum kunjung mereda ini, mereka sampai berjalan kali 3-6 km memikul hasil kebun mereka
dengan kondisi jalan yang penuh air dan berlumpur. Kalau kondisi ini dibiarkan, belas kasihan juga masyarakat yang sangat sulit memobilisasi hasil pertanian mereka maupun menuju ke arah kota atau ucap Kapolres Belu. Ini keterpanggilan. Masyarakat mengeluh. Tidak butuh waktu lama. Beliau menjawab keluhan mereka. Ini keterpanggilan. Seperti yang saya katakan, diberkati Tuhan untuk melayani. Ini yang dilakukan oleh Bapak Kapolres Belu. Masyarakat mengeluh, beliau merespon. Bahkan mengeluarkan uang pribadi beliau untuk membantu masyarakat. Terus kalau tiba-tiba kita yang lain iri, berarti otak kita lagi tidak beres. Perlu diobati. Ini bukan pencitraan. Ini tentang bagaimana memanusiakan manusia. Melayani dengan ketulusan. Membantu dengan cara. Maka saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Kabupaten Belu ini terkenal dengan adat dan budayanya sangat kental. Bahkan budaya Kabupaten Belu ini sudah mendunia. Sebagai orang yang berbudaya, memiliki adat dan tradisi yang kental, sudah saatnya kita punya rasa syukur dan berterima kasih kepada orang yang sudah membantu masyarakat yang ada di sini. Ini kalau saya baca terus, dia sangat panjang. Saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu terkait dengan akses jalan yang tadi saya sampaikan. Ini jalan waktu sebelum diperbaiki. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di layar kaca. Dan ini yang setelah diperbaiki bisa dilalui kurang lebih 6 km. Yang dulu jalan itu tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Hari ini jangankan roda 2, roda 4 pun sudah bisa lalui. Hasil pertanian masyarakat pun bisa dibawa ke rumah ataupun langsung ke kota. Artinya bahwa ada ekonomi yang tumbuh di situ. Walaupun hasil pertanian kita berlimpah, tapi kalau akses jalannya terhambat, maka ekonomi juga akan lumpuh di sekitar situ. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Kinerja daripada Bapak Kapolres Belu per hari ini, saya pribadi tidak meragukan. Apa yang beliau buat untuk masyarakat Kabupaten Belu ini adalah luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Bangun, perbaiki jalan, sumur bor, pasang listrik. Begitu banyak yang belum saya sebut satu persatu. Itu bukan menggunakan uang siapapun, uang pribadi. Catat baik, uang pribadi dari kantong pribadi beliau. Maka banyak masyarakat yang merasakan kebaikan yang dilakukan oleh Bapak Kapolres Belu terhadap mereka. Sujud syukur, terima kasih, bahkan linangan air mata yang keluar dari mereka. Itu adalah ucapan syukur dan rasa terima kasih yang tidak habis dengan kata-kata.
maka hari ini ada kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat. Yang mengeluh penerangan listrik, beliau bantu. Yang mengeluh tentang air bersih, beliau bangun sumur bor. Yang mengeluh tentang jalan, beliau perbaiki. Kenapa saya menyampaikan kepada publik? Saya menyampaikan kepada publik, minta maaf, saya juga bukan anggota kepolisian yang saya promosikan atasan saya pada hari ini sehingga saya mendapatkan jabatan atau kenaikan pangkat. Tidak. Saya adalah masyarakat biasa. Tapi prestasi yang diukur oleh beliau, hal baik yang sudah beliau torehkan untuk masyarakat kecil, wajib untuk saya publikasikan. Dan tidak ada kepentingan yang lain. Artinya apa? Supaya saya mau mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu yang memiliki kelebihan, kemampuan lebih. Orang luar menjadi contoh buat kita. Orang luar sudah datang membangun dengan cara dia. Tidak peduli untung. Bahkan ini rugi. Beliau tidak pikirkan itu. Yang penting beliau bisa melayani, membantu dengan cara dia. Sudah ada keterpuasan sendiri dalam diri dia dan keluarga dia. Maka dari saya mengajak kepada kita yang memiliki kemampuan tersebut, yang asli pribumi ini, marilah kita membantu dengan cara kita. Kita berlomba-lomba untuk membantu sesama kita. Yang masih membutuhkan mungkin air bersih, listrik mungkin, jalan mungkin. Dan saya juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, buang jauh-jauh rasa iri, benci, dengki, cemburu. Karena cemburu itu akan membuat penyakit buat diri kita. Belajar daripada kelebihan orang lain menjadi contoh. Cemburu dalam hal yang positif. Kalau kau bisa, kenapa saya tidak bisa? Buktikan. Sehingga kita tidak tersesat, terjebak dalam rasa cemburu dan opini-opini yang sesat. Mudah-mudahan ini hanya terjadi di kabupaten lain, tidak terjadi di kabupaten yang kita cintai. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu yang saya banggakan, saya cintai. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan di akhir live saya. Seperti biasa, saya mau mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, mari kita sama-sama kita jaga Kamtibmas di kabupaten yang kita cintai ini. Hindari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, karena itu akan berdampak merugikan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Mari tetap kita jaga Kamtibmas, kita hargai dan kita hormati teman-teman, saudara-saudara kita yang sedikit lagi akan menjalankan ibadah puasa. Mari kita tunjukkan kepada negeri ini bahwa Kabupaten Belu adalah kabupaten yang tingkat toleransi paling tinggi di Indonesia, terkhusus yang ada di NTT. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Closing statement saya menyampaikan kepada kita, jangan panik, jangan panik, jangan takut. Ya. Orang panik itu cenderung dia takut. Kalau sudah takut, kalut, pusing, pokoknya semua bercampur. Ya. Kalau sudah takut itu pokoknya serangnya sembarang, membabi buta. Ini saya ambil closing statement ini tadi saya nonton film perang. Jadi begitu lihat sedikit pergerakan lawan, panik. Panik, orang panik itu cenderung takut. Kalau sudah takut itu ngawur pokoknya. Ini saja yang ingin saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Harapan saya, mari tetap kita jaga situasi yang aman dan kondusif di kabupaten yang kita cintai. Selamat malam, Tuhan memberkati.